Halo Ekotoners, balik lagi di podcast Ekoton, podcast yang selalu penasaran dengan kabar sungai di sekitar kalian. Hari ini aku nggak sendirian, tapi ditemani oleh narasumber yang pastinya keren dan bakal ngasih informasi yang banyak kepada kalian semua. Sekarang aku lagi ditemani sama Mas Kolit. Assalamualaikum Mas Kolit. Waalaikumsalam Mas Nanda. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Apa nih kesibukannya sekarang? Untuk sekarang di 2023 ya, untuk Ekoton sekarang khususnya saya lagi ngerjain aksi berantas atau citizen science. Jadi saya sendiri mendampingi komunitas yang ada di Jombang, dan kemarin juga kan di Ekoton saya tergabung di divisi legal dan advokasi Ekoton ya. Jadi untuk sekarang dan tahun-tahun sebelumnya saya juga fokus di analisa terkait kebijakan tata kelola sampah di Indonesia, terus analisa terkait kepatuhan produsen ataupun industri terkait impact ke lingkungan. Kita juga banyak melakukan drafting juga terkait surat pelaporan pengaduan. Kita juga banyak edukasi ke masyarakat terkait pengaduan lingkungan, terkait program-program pemerintah, khususnya program-program terkait pengurangan sampah di setiap daerah. Jadi saya tergabung di divisi advokasi dan litigasi Ekoton, dan ya untuk sekarang saya sibuk di dua kegiatan. Ya. Kalau didengar-dengar nih kegiatannya Mas Kolit ini banyak banget ya guys ya. Jadi kayak sibuk banget gitu. Kayak nggak ada liburnya gitu ya. Ya ada sih Mas, liburnya ada. Cuma ya kalau di Ekoton kan memang kerja kita itu dituntut sesuai fashion kita. Jadi di Ekoton ada tim riset juga, tim edukasi, dan tim advokasi. Jadi kita memang kalau dikatakan sibuk ya sibuk. Cuma ya kita tim Ekoton itu biasanya ya nggak nganggap itu suatu pekerjaan yang memang berat. Jadi memang fashion kita untuk mengangkat isu lingkungan mulai dari riset, edukasi, dan advokasinya. Jadi ya fan-fan aja. Tapi kan ini kan dari teman-teman Ekotoners nih banyak nih yang pengen kenal Mas Kolit lebih dalam gitu. Di podcast ini kan mau ngomongin tentang refleksi 2022 tahun kemarin nih Mas. Iya. Tapi sebelum itu bisa diceritakan nggak sih Mas backgroundnya Mas Kolit itu saat sebelum masuk ke Ekoton itu gimana? Kenal Ekoton itu gimana? Bisa diceritain nggak Mas? Kalau saya sendiri backgroundnya salah satu mahasiswa hukum dulu, awal masuk ke Ekoton pas ngerjain skripsi. Jadi penelitian terkait sampah impor, sampah plastik impor yang ada di Indonesia. Jadi saya tertarik dulu. Kawan-kawan kampus kan kebanyakan ngangkat isu terkait hukum itu hukum pers, terus terkait perdata, terkait sengketa tanah ataupun yang lain pidana lah. Yang nggak umum diangkat oleh mahasiswa teman-teman saya fakultas hukum itu ya banyak yang tidak mengangkat dari isu hukum lingkungan. Jadi lingkungan sendiri kan ada subbab yang hukum lingkungan, jadi di situ membahas terkait administrasi, hukum administrasi, juga perdata dan pidana di hukum lingkungan itu. Dan saya tertarik untuk meneliti terkait ada problem isu lingkungan sampah impor itu. Jadi awalnya ya saya ke Ekoton cari data untuk skripsi saya, penelitian, terutama data-data yang ada di lingkungan terkait problem masalah sampah impor, mulai dari data pemerintah, perusahaan, hasil baku mutu uji entah kualitas air, tanah ataupun udara yang berhubungan dengan sampah impor itu. Ya akhirnya tertarik, dan saya dulu ya sering diajak sama Pak Frigi, salah satu founder Ekoton, untuk ya aktif ikut aksi, demo. Terus saya juga diajak untuk penelitian. Ada Mas Amir dulu yang pada saat saya sering ke Ekoton itu banyak bimbing terkait penulisan juga, terkait data apa yang perlu dimasukkan, terus datanya kayak gini. Jadi seperti itu awalnya saya ya dulu ke Ekoton ya sering, istilahnya itu jebas-jebus ya, apa ya, bukan jebas-jebus, kayak riwa-riwi ke Ekoton, dari rumah kampus ke Ekoton. Ya memang di Ekoton sendiri pada waktu itu ya saya sendiri ya penelitian terkait sampah impor untuk skripsi ya. Berarti kayak dari dulu udah sebelum jadi divisi advokasi di sini berarti udah sering kesini ya Mas ya? Iya, sering main-main sambil belajar di Ekoton. Memang enak sih ngobrol sama orang-orang Ekoton dulu, enak. Jadi santai, cuman ada ilmu yang bisa diambil gitu. Ya tertarik sampai sekarang akhirnya ya alhamdulillah. Pak Frigi pada waktu itu setelah lulus, Pak Frigi ngajak saya untuk gabung di divisi advokasi untuk ya itu tadi bantu-bantu terkait kerja Ekoton. Jadi ngerjain skripsi berhadiah gitu Mas. Berhadiah. Alhamdulillah berhadiah. Nah, ini kan kita semua udah diceritain nih backgroundnya Mas Gold gimana. Dan sekarang waktunya kita untuk masuk ke topik utama kita, yaitu refleksi 2022.
Kalau boleh ditanya nih Mas, dari lembaga Ekoton ini sendiri, apa aja sih pencapaian yang udah didapat sama lembaga Ekoton di tahun kemarin? Ya, untuk di 2022 itu kita ada program yang fenomenal dan sempat kemarin di Desember akhir kemarin ramai terkait rilis kita ataupun hasil dari program kita yang namanya Ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kemarin kita menyampaikan hasil terkait mikroplastik yang ada di sungai-sungai di Indonesia. Jadi Ekoton 2022 itu ada programnya namanya Ekspedisi Sungai Nusantara. Di situ kita melakukan 4 pilar: mendeteksi, mengajak, mendokumentasikan, dan mengabarkan. Jadi 4 pilar itu kita kerjakan. Ada program Ekspedisi Nusantara yang dilakukan oleh Pak Amir sama Pak Prigi. Sempat rame memberitakan terkait kontaminasi mikroplastik di 68 sungai strategis nasional yang tersebar di 24 provinsi di 9 pulau di Indonesia dan Jawa Timur nomor 1 terkait kontaminasi mikroplastiknya. Keren Jawa Timur. Ya, hal ini diangkat. Jadi isu lingkungan terutama sungai itu menarik diangkat ke ruang publik. Di mendeteksi itu yang pertama, pilar pertama mendeteksi itu kita melakukan kegiatan. Di situ ada kualitas air, uji mikroplastik, terus sensus ikan. Kita ya memang setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu, Ekoton biasa untuk mempublikasikan lewat sosial media. Salah satunya kita biasanya mengajak atau men-share hasil temuan kita ke wartawan. Terus kita biasa publikasi juga lewat YouTube, IG Ekoton. Itu menjadi hal atau strategi kita untuk mengkampanyekan isu lingkungan, terutama isu sungai. Terus kalau Ekspedisi Sungai Nusantara ini katanya rame ya Mas ya, itu yang bikin rame apakah karena tanggapan dari masyarakat atau apa yang bikin rame? Yang bikin rame ya mungkin untuk isu lingkungan, terutama isu pencemaran ya, entah pencemaran di perairan, lingkungan perairan atau daratan, itu menjadi hal yang memang enggak semua orang itu ngelakuin gitu. Jadi ya memang Ekoton kan di pilar kerjanya itu ada 3 sih Mas. Jadi riset, edukasi, dan advokasi. Dan di riset ini kan enggak semua orang itu mau langsung terjun ke sungai kan atau ke lapangan. Jadi ya selama melakukan Ekspedisi Sungai Nusantara itu banyak mengajak komunitas-komunitas gitu. Entah dari komunitas masyarakat, komunitas dari akademisi. Jadi mereka tertarik memang untuk ya itu tadi melihat kesehatan sungai-sungai yang ada di sekitar mereka gitu. Dan itu menarik ketika isu ini diangkat karena ya memang tujuan dari program Ekspedisi Sungai Nusantara ya memang ketika hasil riset kita ini dipublikasikan, harapannya ya pemerintah, produsen, dan masyarakat itu mendengar dan pemerintah bisa melakukan kiat-kiat atau usaha ketika kita menyampaikan terkait hasil temuan kita gitu loh. Program-program entah kalau kita ngomongin bahwa ada 5 daerah atau provinsi di Indonesia ini paling tinggi mikroplastiknya. Artinya apa ya, pemerintah harus memikirkan cara gitu loh, cara yang konkret dan yang efisien ya, efektif bagaimana cara menanggulangi adanya temuan mikroplastik itu, entah temuan mikroplastik ataupun terkait temuan limbah di situ, terkait problem pertambangan ataupun ya semua terkait isu sungai itu. Harapannya ya pemerintah ini menjadikan itu dasar mereka untuk membuat program pemulihan lingkungan gitu. Yang kedua itu ya ada produsen di situ. Jadi selama melakukan Ekspedisi Sungai Nusantara itu kita juga banyak melakukan brand audit gitu loh. Jadi kalau kita berkaca di brand audit itu, produsen itu sebenarnya ada tanggung jawab. Jadi brand audit itu kegiatan yang dilakukan Ekoton untuk mengetahui jenis sampah plastik apa yang bocor ke lingkungan. Salah satunya lingkungan perairan sungai ataupun laut. Dari beberapa temuan sampah plastik itu kita list top polluternya siapa. Nah itu biasanya target kita untuk dilakukan advokasi gitu. Jadi produsen ini ada kewajiban karena memang ya di Indonesia kan negara hukum. Jadi semuanya diatur oleh hukum dan semua komponen yang ada di negara itu harus patuh hukum. Termasuk produsen terkait sampah hasil kemasan dari produknya gitu. Yang ketika bocor ke lingkungan, di situ ada tanggung jawab produsen untuk bertanggung jawab atas plastik itu ya. Kita berkaca di pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan yang 2019 kan ada regulasi yang memang langsung ngena ke produsen untuk mereka berkewajiban mengurangi sampah plastik mereka di 2030 sebanyak 30%. Ya mulai dari sekarang ya produsen ini harus mempush kiat-kiat ya peta jalan pengurangan sampah, peta jalan kemasan plastik agar di 2030 ini sudah tidak ada saset ataupun sampah plastik gitu, yang ya bocor ke lingkungan gitu. Itu ada di Permen LHK nomor 75 2019 terkait peta jalan pengurangan sampah. Dan tentunya yang terakhir itu masyarakat. Jadi harapannya masyarakat juga
aktif. Dalam artian aktif di sini ya gaya hidup mereka. Di Ekoton kan juga ada program yang namanya Zero Waste Cities. 2022 kemarin kita alhamdulillah Mas Tonis itu salah satu divisi edukasi Ekoton pendampingan di salah satu desa di daerah Gresik, Kampung Siba. Jadi di desa itu memang satu kampung melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, dan harapannya ya itu tadi, bukan hanya beberapa daerah, dari harapannya 100% di Indonesia ini ya perumahan itu harapannya ya melakukan pemilahan sampah dari rumah Zero Cities. Ya seperti itu sih, harus ada kolaborasi antara pemerintah, produsen dan masyarakat. Berarti sebenarnya dengan adanya ekspedisi Sungai Nusantara ini pemerintah juga terbantu ya Mas sebenarnya, kayak mereka kan jadi nggak perlu riset yang terlalu gimana, jadi kan Ekoton sudah ada datanya, kayak misalnya Jawa Timur yang menjadi nomor 1 tercemar kan harusnya mereka terbantu gitu Mas ya dengan itu. Awal jadi Ekoton kan pandai, istilahnya pandai mengangkat isu kan, isu lingkungan apa yang memang perlu diangkat. Ya harapannya pemerintah ya memfasilitasi, istilahnya dalam artian kita kemarin kan juga selama melakukan ekspedisi Sungai Nusantara itu menyebar kuesioner. Jadi kita menyebar kuesioner ke beberapa komunitas di daerah yang disinggahi oleh tim ekspedisi Sungai Nusantara. Ya kuesioner itu tentang perspektif masyarakat terkait pengelolaan sungai. Jadi ya perlu dicatat. Dan kemarin juga banyak media yang meliput terkait hasil kuesioner yang Ekoton sebar lewat ekspedisi Sungai Nusantara ya, lewat Google Form. Ada sekitar 1188 responden itu menyatakan bahwa pemerintah ini kurang maksimal atau gagal menangani tata kelola sampah di Indonesia. Sebanyak 86 responden itu menganggap pemerintah ini gagal. Dan yang menarik juga di salah satu kuesioner itu ada sekitar 68% responden ini sebenarnya butuh fasilitas dan akses pengaduan terkait kalau masyarakat ini mengetahui pencemaran yang ada di lingkungan mereka atau di sekitar mereka. Jadi ya nggak terlalu jauh lah pemerintah ngomongin program yang kayak gini kan. Tata kelola sampah ini yang memang utama harus dibenahi dulu kan. Yang pertama itu tadi, masyarakat sebenarnya bisa untuk diajak kolaborasi agar tata kelola sampah Indonesia ini jadi lebih baik. Tapi mereka kan butuh fasilitas. Salah satunya di kuesioner itu menyebutkan bahwa masyarakat ini butuh TPS 3R di setiap daerah. Kalau bisa ya daerah-daerah pelosok ataupun pemukiman yang ada di bantaran sungai. Itu kan menjadi problem ketika masyarakat tidak mendapat pelayanan sampah ataupun fasilitas dropo yang kurang banyak kan ya. Setelah dropo yang terbatas, terus TPS 3R tidak ada di wilayah mereka, akhirnya ya masyarakat akan salah tata kelola sampahnya atau penanganan sampahnya akan salah. Entah nanti masyarakat itu membuang sampah di sungai sembarangan gitu Mas. Iya, bakar sampah ataupun akhirnya ada problem yang namanya sampah ini bocor ke lingkungan gitu. Dan yang kedua tadi kan masyarakat sebenarnya butuh akses pengaduan Mas. Jadi di Ekoton ini terbuka untuk siapapun masyarakat yang menemukan problem atau masalah di lingkungannya. Ada sub bagian pengaduan di dinas lingkungan. Di situ masyarakat yang memang awam terkait pengaduan itu bisa langsung datang ke lokasi. Ya syaratnya itu tadi, kalau kita melakukan pengaduan dugaan pencemaran ya harus ada bukti foto, titik koordinat lokasi, yaitu di bawah saja. Masyarakat bisa mudah kok melakukan pengaduan. Masyarakat bisa langsung ke dinas lingkungan, itu bisa melakukan aduan secara lisan, ataupun masyarakat tergabung di dalam satu komunitas ya bisa melakukan aduan tertulis lewat surat yang akan dikirim ke dinas lingkungan. Harapannya ya masyarakat nggak usah takut ketika masyarakat butuh akses pengaduan. Ya banyak sebenarnya akses pengaduan yang perlu digarisbawahi. Ya mereka melakukan aduan itu ada dasarnya, ada di pasal 70 Mas. Kalau kita berkaca di regulasi ada pasal 70 Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Nomor 32 tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup. Itu menyebutkan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat dituntut aktif untuk menjaga lingkungannya juga. Jadi bagaimana cara menulis aduan itu, harus mencantumkan nama, instansi, isinya kayak gimana, itu sebenarnya sudah lengkap. Ya tinggal masyarakat itu tadi mau atau tidak gitu Mas. Ya, Ekoton juga berusaha mengedukasi masyarakat lewat sosial media, karena memang ya di Indonesia sendiri kan sosial media ini lagi banyak kan, bahkan di dunia iya booming-boomingnya, entah Instagram ataupun website, YouTube, Facebook, itu kan banyak pengguna sosial media terutama di Indonesia kan. Hasil riset kita itu kita sampaikan agar mudah dikonsumsi dan dipahami oleh masyarakat lewat infografis biasanya. Jadi kita bikin infografis terkait bahaya mikroplastik, terus brand audit, ya semua yang berhubungan dengan
lingkungan. Itu biasanya kita sampaikan lewat infografis. Kita juga ada jurnal terkait pencemaran lingkungan. Kalau tadi kan yang dijelaskan sama Mas Khalid kan pencapaian ya Mas ya, kayak mulai dari ekspedisi Sungai Nusantara dan lain-lain. Terus kalau di setiap pencapaian itu kan selalu ada hambatan ya Mas. Ini apakah ada yang menentang dan lain-lain, itu hambatan yang paling besar itu buat Ekoton untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tahun kemarin itu apa Mas? Ada ya Mas, cuman ya kita nganggapnya itu kita ya bukan masalah sih. Ya memang kalau kita melakukan kegiatan yang mengangkat isu lingkungan, terutama hal-hal yang beresiko, itu ya mungkin ada beberapa pihak keberatan terkait hasil penelitian kita. Terus masyarakat juga, di salah satu contohnya kita mengangkat isu ya yang paling riskan kan sebenarnya isu sampah impor kan. Jadi ada salah satu daerah itu yang masyarakatnya memang risih ketika isu lingkungan sampah impor itu diangkat. Jadi ya ada beberapa intervensi ke Ekoton. Kita sulit melakukan investigasi ketika kita mengungkap suatu kasus lingkungan. Jadi itu salah satu kendala sih kita biasanya itu. Kalau untuk yang lain program-program seperti ya Zero Waste Cities, ekspedisi Sungai Nusantara, alhamdulillah kita nggak banyak problem. Mungkin ya problemnya kalau kita melakukan ekspedisi kemarin Pak Prigi itu ya mungkin problem di peralatan. Sih. Entah sepedanya itu bermasalah, apa yang perlu diganti. Jadi lebih ke teknis. Kalau terkait progres penelitian ataupun kegiatan yang selama ini dilakukan Ekoton sebenarnya nggak banyak kendala. Lancar-lancar aja. Karena ya memang kita sebelum melakukan suatu program itu analisa dulu terkait resikonya, tujuan dari program itu. Terus kita biasanya mapping juga, mapping terkait jadwal program itu, pencapaian. Jadi ya memang terstruktur kita biasanya. Karena ya memang kita kan kerja tim. Ya ada 3 pekerjaan yang tadi yang saya sebutkan, ada riset, edukasi, dan advokasi. Jadi ketiga pilar itu ya biasanya ketika melakukan suatu program ya itu tadi bagi tugas. Jadi tidak sembarang jalan gitu Mas. Iya. Kayak ekspedisi sungai kemarin kan ya banyak tim yang ada di dalamnya kan. Bukan hanya Pak Prigi sama Mas Amir yang menyiapkan itu semua. Jadi ya terkait komunikasi dengan komunitas itu ada tim event organizer sendiri. Terus untuk pendanaan itu ada tim fundraising. Terkait sosial media itu ada tim medsos yang mempublikasi hasil penelitiannya. Juga ada tim riset ketika Pak Prigi mengirim sampel mikroplastik ataupun sampel air ke Ekoton, nanti ya ada tim riset sendiri yang melakukan riset itu, ada tim lab. Jadi nggak banyak kendala. Berarti. Terus kalau harapan untuk lembaga Ekoton di tahun 2023 Mas, apa harapannya? Mungkin bisa disampaikan. Ya harapannya terutama ke masyarakat ya. Masyarakat setelah banyak melihat hasil dari apa yang sudah dilakukan Ekoton, terutama khusus untuk mengangkat isu lingkungan, terutama mikroplastik, kualitas air, sampah plastik, limbah industri. Akhirnya kan masyarakat terbuka. Jadi harapannya ya masyarakat ini termotivasi gitu loh. Termotivasi, akhirnya timbul kesadaran. Kesadaran dalam artian apa ya? Lebih aware lagi ke lingkungan gitu loh. Lebih mengubah gaya hidupnya yang ketika itu dirubah bisa impact ke lingkungannya itu bagus. Seperti ya itu tadi, masyarakat bisa mengubah gaya hidup yang awalnya banyak membeli minuman kemasan ataupun botol plastik beralih ke penggunaan tumbler. Banyak meniru aktivitas yang selama ini dilakukan Ekoton, karena itu kan untuk melakukan penjagaan atau pengawasan terkait kinerja pemerintah, pengawasan ke lingkungan. Nah masyarakat harapannya itu ya tadi peran aktif juga. Ya masyarakat ketika menemukan pencemaran ya harapannya mengadu ke instansi terkait agar ya segera ada tindakan. Terus masyarakat juga aktif melakukan kegiatan. Jadi kalau kita ngomongin citizen science itu kan memang ilmu masyarakat kan. Harapannya masyarakat kita bekali skill untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menjaga lingkungannya, yaitu artinya masyarakat bisa paham dan tahu. Dan ke pemerintah ya harapannya itu tadi, Ekoton selama melakukan kegiatan yang kita biasa melakukan advokasi ke pemerintah, terus melakukan advokasi dan publikasi lewat media, itu ya harapannya pemerintah mendengar. Isu lingkungan ini menjadi topik utama di pemerintahan gitu. Jadi memang ya itu tadi, kalau kita ngomongin lingkungan banyak orang yang tidak peduli sebenarnya. Menyepelekan. Cuma kan setelah pemerintah ini lebih mengangkat isu lingkungan sebagai topik utama, ya itu tadi ada impact yang lebih baik ke lingkungan.
Kita kan tadi udah bicara soal refleksi dari 2022 terus harapannya 2023. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada Mas Khalid sudah mau menjadi narasumber di podcast Ekoton episode ketiga ini. Semoga Ekoton kedepannya lebih maju dan bisa untuk memperbaiki lingkungan kita semua, dan sukses terus untuk Mas Khalid. Saya terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Ekoton episode selanjutnya. Bye bye Ekotoners.